Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membongkar nama Allah yang ke-100. Sebelum saya bongkar nama Allah yang ke-100, saya akan menceritakan setelah 9 bulan kita dalam kandungan ibu, karena ini ada sangkut pautnya nama Allah yang ke-100. Setelah kita 9 bulan dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyuruh kita keluar ke alam dunia. Kemudian datanglah Jibril kepada kita, lalu berkata, "Hai bulan, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh kamu keluar ke alam dunia." Kemudian kita menjawab, "Ya Jibril, saya tidak akan keluar ke alam dunia karena saya sudah tenang dan bahagia di sini, tidak kena hujan, tidak kena panasnya matahari." Lalu Jibril kembali menghadap Allah, lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, si Fulan tidak mau keluar karena sudah tenang dan bahagia di dalam kandungan ibunya, tidak kena hujan, tidak kena panasnya matahari." Lalu Allah menegaskan kepada Jibril, "Hai Jibril, kasih tahu si Fulan harus dia keluar ke alam dunia karena sudah sampai waktunya dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Jibril datang kepada kita menyampaikan perintah Allah, lalu berkata, "Hai Fulan, kamu harus keluar ke alam dunia karena sudah sampai waktunya. Ini perintah Allah." Lalu kita menjawab, "Baiklah Jibril, tetapi apa bekal aku nanti di alam dunia?" Jibril kembali kepada Allah menyampaikan, "Ya Tuhanku, si Fulan bertanya, apa bekalnya di dunia nanti?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Jibril, "Ya Jibril, sampaikanlah kepada si Fulan bahwa bekalnya di dunia nanti adalah 6 rukun iman, 5 rukun Islam yang harus dikerjakan." Datanglah si Fulan kepada kita menyampaikan, lalu berkata, "Hai Fulan, bekalmu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 6 rukun iman, 5 rukun Islam yang harus kamu kerjakan." Lalu kita menjawab, "Baiklah Jibril, saya akan mengerjakan, tetapi saya belum mau keluar kalau saya tidak tahu namaku. Bagaimana nanti kalau di dunia ditanya, siapa namamu? Saya mau jawab apa?" Kemudian Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, "Ya Tuhanku, si Fulan belum mau keluar kalau tidak tahu namanya. Takut di dunia ditanya, siapa namamu? Tidak bisa menjawab."
Kemudian datang lagi Jibril kepada kita menyampaikan pesan Allah. Hai fulan, namamu yang diberikan oleh Allah adalah ini. Lalu kita menjawab, baiklah Jibril, saya sudah tahu namaku, tetapi saya tidak mau keluar kalau saya tidak tahu nama Tuhanku. Kemudian Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata kepada Allah, ya Tuhanku, si fulan belum mau keluar kalau tidak tahu nama Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Jibril, ya Jibril, sampaikanlah kepada si fulan bahwa itu namamu, itu juga nama Tuhanmu. Lalu Jibril datang lagi kepada kita menyampaikan pesan Allah, lalu berkata, hai fulan, itu namamu, itu juga nama Tuhanmu. Lalu kita menjawab, baiklah Jibril, saya sudah tahu namaku dan sudah tahu nama Tuhanku, tetapi saya belum mau keluar kalau saya tidak tahu nama satu untuk berdua dengan Tuhan. Kemudian Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, ya Tuhanku, si fulan belum mau keluar kalau tidak tahu nama satu tapi dipakai berdua dengan Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, hai Jibril, kasih tahulah si fulan bahwa itu namamu, itu juga nama Tuhanmu, itu juga nama satu untuk berdua dengan Tuhan. Jibril pun datang cepat menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, hai fulan, itu namamu, itu juga nama Tuhanmu, itu juga nama satu berdua dengan Tuhan. Harus kamu ingat dan pegang kuat-kuat, jangan sampai lupa. Untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menjawab, baiklah Jibril, saya akan pegang kuat-kuat dan ingat. Kita berkata kepada Jibril, ya Jibril, bekalku udah cukup, saya akan keluar ke alam dunia. Setelah kita lahir ke dunia, kita menangis sejadi-jadinya, sebab nama tadi itu yang kita bawa lupa. Itulah nama Allah yang ke-100, itu juga nama kita, itu juga nama satu untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia akan hidup jika tidak ada nama Allah yang ke-100. Di dalam Al-Quran tidak ada disebut yang maha ingat atau yang maha zikir. Nama Allah yang ke-100 yang disebut Asmaul Haq. Nama Allah yang ke-100 yang disebut Asmaul Haq.
Inilah sifat khasnya Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam Al-Quran. Nama segala nama. Inilah nama Allah yang sesungguhnya. Ini juga nama kita. Dan ini juga nama yang satu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga nama Al-Quran, nama syahadat, nama sholat. Inilah disebut syahadat dan syahadat, sholat dan sholat. Ini juga disebut zikir segala zikir. Kita tidak bisa bersyahadat, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa berpuasa, baca selawat, dan lain sebagainya kalau tidak ada nama Allah yang ke-100. Bahkan sekian banyak nama Allah yang ke-100 atau Asmaul Husna tidak akan ada dan tidak bisa kita baca atau disebut tanpa nama Allah yang ke-100. Manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa ada nama yang ke-100. Nama Allah yang ke-100 adalah perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Nama ini yang mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Kalau tidak ada nama Allah yang ke-100, saya pastikan dunia akan kiamat. Saudara, nama Allah yang ke-100 sesungguhnya adalah ingat. Sekali lagi, nama Allah yang ke-100 sesungguhnya adalah ingat atau zikir. Kalau tidak ada lagi ingat, dunia akan kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia akan kiamat apabila tidak lagi disebut Allah di muka bumi. Tidaklah mungkin kita bisa menyebut Allah tanpa ingat. Kami perjelas nama Allah yang ke-100 tidak lain, tidak bukan kecuali ingat. Saudara, mohon doanya agar kami bisa tetap hadir membuka rahasia-rahasia lain, dan jangan lupa bagikan sebagai sarana dakwah. Saudara, agar tidak ketinggalan video berikutnya, tekan tombol merah di bawah ini. Saran dan tanggapan silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.